حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallahi faqad faza man ittaqa. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau kita mengikuti pelajaran Tauhid ini mulai dari awal, itu sudah lebih dari 100 judul yang dibahas. Tetapi itu semuanya adalah menjelaskan dari dua makna kalimat syahadat itu. Baik tentang Allah maupun tentang Rasulullah SAW. Maka kewajiban untuk mengetahui dua kalimat itu kita bisa ambil dari Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Dalam bahasa Indonesianya oleh Departemen Agama diterjemahkan, ketahuilah sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Tapi penjelasannya, fal ilmu bimaknaha wajibun wa muqaddamun ala sairi arkanil Islam. Memberi makna dari dua kalimat tadi, baik tentang Allah maupun tentang Rasulullah, itu hukumnya wajib dan harus didahulukan di atas seluruh rukun Islam. Maka kalau kita pelajari tentang marhalahnya Nabi, periodisasi daripada perjuangan Nabi, Nabi kita Muhammad SAW itu juga meletakkan dasar akidah dulu, tauhid dulu. Dalam kajian kita sering disebut dengan marhalatut tauhid. Nah, begitu. Jadi periodisasi dari penguatan akidah tauhid. Seperti yang malam hari ini kita bahas al-aqsamu 'alallah. Sumpah mendahului kehendaknya siapa? Allah. Bulan yang lalu dibahas mengenai kathratul halaf. Banyak sumpah. Jadi dalam kitab Tauhid ini sumpah itu dibahas 3 kali. Tapi titik tekannya beda-beda. Yang pertama 43, bab 43 itu menjelaskan mengenai malam yakna bil khalafi billahi. Orang yang tidak rela dengan sumpah menggunakan nama Allah. Saya tidak mengulangi itu secara panjang lebar, tapi intinya bagi orang yang sumpah, ada kewajiban untuk menggunakan nama Allah itu tadi, lalu dia tidak boleh bohong. Kenapa? Ta'zim, mengagungkan Allah. Kalau pakai bahasa populer, itu mempertaruhkan nama Allah, Pak. Nama Allah itu dipakai untuk penyaksian terhadap sesuatu peristiwa itu tadi. Maka definisinya sumpah itu adalah tahqiqul amri au taqiduhu bidzikri ismillahi ta'ala au sifatin min sifatihi. Meyakinkan satu perkara dengan cara menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak boleh bohong kalau dia sudah menghadirkan nama Allah. Sebaliknya, orang yang butuh sumpah kewajiban mempercayai. Kenapa? Orang itu sudah betul-betul tidak bohong. Banyak solusi di masyarakat itu kalau kita mau jujur dengan sumpah saja sudah selesai sebenarnya.
Ada benda, ada barang hilang lalu mengarah kepada seseorang, andai kata seseorang itu sudah menyatakan demi Allah dan dia Muslim, selesai. Bukan saya yang mengambil, yang menyuruh, yang memindah, misalkan begitu ya. Itu sudah selesai. Ya, karena sudah menghadirkan nama Allah tadi. Itu sudah dibahas. Yang kedua, kathratul halaf. Kathratul halaf itu banyak sumpah. Tidak diminta sumpah, sumpah. Barang yang remeh, sumpah. Seperti bulan yang lalu. Itu laisa bita'zimillahi. Orang itu tidak termasuk mengagungkan Allah. Padahal mengagungkan Allah itu ta'zimullah min tamamit tauhid. Mengagungkan Allah itu termasuk kesempurnaan dari tauhid itu sendiri. Nah sekarang sumpah mendahului kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat di kitab Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid itu diceritakan Nabi cerita zaman dulu Bani Israel itu ada dua orang bersahabat. Yang satu ahli ibadah dan yang satu ahli maksiat. Nah, tapi sahabat kalau kita pakai bahasa sekarang itu ya bestie banget lah itulah. Luar biasa persahabatannya. Tapi naudzubillah min dzalik yang ahli maksiat ini bolak-balik diingatkan tidak mau. Nah, yang cerita seperti itu saya baca dalam kitab itu hadis riwayat Imam Abu Dawud hadis nomor 4901 dari Abu Hurairah. Jadi yang satu ahli ibadah, yang satu ahli maksiat. Naudzubillah min dzalik. Ini diingatkan Pak berkali-kali tidak ngereken. Kalau pakai bahasa Surabaya itu angel apa? Angel tuturane. Nah begitu. Terus disumpahi tadi, demi Allah kalau begitu kamu tidak akan diberi ampunan sama Allah. Nah begitu. Tiba-tiba qadarullah kedua-duanya sudah wafat. Ya. Nah begitu. Ketika sudah wafat itu kemudian ini dalam keterangannya disebutkan ya. Bagi orang yang menyumpahi tadi ya, wallahu la yaghfiru wallahu laka wa la yadkhulukal jannah, ketika masih hidup mengatakan demi Allah kamu begini tidak bisa diampuni sama Allah. Nah itu kalau diselipkan maknanya, ada satu pengertian seolah-olah Allah itu tidak punya kemampuan untuk bisa merubah orang yang ahli, naudzubillah ahli maksiat, ahli berdosa menjadi ahli ibadah. Akan begitu, disumpahi. Ini mendahului kehendaknya Allah. Orang itu mengatakan ketika masa hidup, Allahu la yaghfiru Allahu laka wa la yadkhulukal jannah. Mungkin demi Allah kamu gak akan bisa masuk surga. Nah. Faqabadha arwahahuma fastama'a inda rabbil alamin. Keduanya kemudian wafat. Faqala li hadzal mustahid. Kemudian Allah bilang kepada orang yang ahli ibadah itu tadi. Apa dawuhnya? Akun tabi aliman au alama fi yadi qadiran. Loh, kamu ngerti tak? Kalau saya ini kamu anggap tidak punya kuasa untuk bisa mengampuni seseorang. Kenapa ketika kamu masih hidup di dunia kok ngomong begitu? Terhadap orang yang ahli apa tadi? Maksiat. Inilah Islam itu Pak, saya potong dulu. Bahwa Allah masih memberikan peluang dan kesempatan sebesar-besarnya, naudzubillah sebanyak-banyaknya dosanya seseorang itu ketika dia mau kembali yang sebenar-benarnya menjadi orang baik. Coba tak potong dulu. Siapa yang panjenengan pelajari sahabatnya Nabi dari kehidupan yang pakai bahasa populer dunia hitam menjadi sahabatnya Nabi? Ada lagi yang paling spektakuler. Yang kapan hari sudah disebutkan itu. Orang itu sudah bergelimang dengan dosa. Bahkan ahli tafsir menyebutkan tafsirnya tentang sesuatu ayat yang berkaitan dengan tobatnya itu. Oh, ya, tafsir itu nanti sampai ke situ ya, saya nggak menyebutkan dulu. Itu menyangkut orang itu tadi.
Ketika dia masih kafir, dia membunuh orang yang paling disegani oleh orang kafir, yaitu pamannya Nabi. Namanya Hamzah. Yang membunuh namanya siapa? Wahsy. Tapi ketika sudah di dalam Islam, dia membunuh orang paling jahat, yaitu orang yang mengaku sebagai Nabi. Musailama al-Kadzdzab. Wa qala lil mudhnib. Kemudian Allah bilang kepada orang yang banyak dosa tadi. Ya, karena disumpahi ketika masih hidup itu demi Allah kamu tidak akan bisa diampuni oleh Allah. Kemudian ketika mati orang yang nyumpahi begitu itu ditanya sama Allah, apakah Anda yakin bahwa aku ini tidak punya kuasa, tidak punya kemampuan untuk mengampuni itu? Nah ini loh pelajaran buat kita semuanya itu. Karena Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Sebaliknya, al-mudhnib, orang yang ahli maksiat tadi, idhab fathulil jannah birahmati. Kamu pergi sana Pak, dengan rahmat saya, kamu masuk apa? Surga. Faqala lil akhar. Sebaliknya yang lain tadi, idhabu ilan nar. Maka pergilah kamu ke neraka. Ini orang yang demikian itu adalah orang yang su'uddon, seperti yang sudah dibahas. Dia berprasangka jelek kepada siapa? Allah. Seolah-olah Allah tidak punya kuasa untuk itu. Nah hadisnya riwayat Imam Muslim, Nabi mengatakan qala Rasulullah SAW berkaitan dengan dua orang yang sangat bersahabat tadi. Yang satu adalah ahli ibadah tadi yang saya sebutkan, yang satu ahli maksiat. Tapi disumpahi kayak begitu ketika sama-sama masih hidup. Ya. Itulah sehingga dikuatkan dalam hadisnya Nabi, qala Rasulullah SAW, qala rajulun, ada orang ngomong, wallahi la yaghfiru Allahu li fulanin. Demi Allah, Allah tidak mengampuni pada seseorang. Jadi yang masih nanti, yang masih berikutnya, yang masih minggu depan, yang masih bulan depan sudah disumpahi di awal. Itu namanya su'ul adab. Orang itu adabnya jelek. Su'udon kepada Allah. Inilah nikmatnya jadi orang Islam itu Pak, jenengan dan saya itu. Maka kata Rasulullah, ada orang mengatakan, wallahi la yaghfiru Allahu li fulan. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni pada seseorang. Seseorang ini yang mudhnib tadi, ahli maksiat. Faqala Allah Azza wa Jalla, kata Nabi, justru sebaliknya Allah dawuh, man dzalladzi yata'alla alayya ala aghfiru li fulanin fa inni qad ghafartu lahu. Siapa yang menyumpahi bahwa sesungguhnya aku itu tidak mengampuni dosanya orang itu, sesungguhnya justru aku mengampuni dosanya dia, wa akhbattu amalaka. Justru orang yang menyumpahi tadi, amalnya diapakan? Dihapus. Karena hubungannya dengan Allah tidak baik, orang itu su'udon, orang itu su'ul adab kepada Allah. Oh, kalau begitu bukan hanya kita menyumpahi kepada Allah bahwa seorang itu yang banyak dosa tidak bisa diampuni, itu tidak boleh. Bukan hanya masalah orang banyak dosa menjadi orang bersih. Orang tidak punya menjadi orang bisa berpunya. Ini disumpahi ketika tidak punya juga tidak boleh. Itu. Ketika orang itu kemudian tidak paham, tidak mengerti, lalu disumpahi demi Allah kamu nggak bisa pinter. Nah itu tidak bisa, tidak boleh. Allah membagi kekuasaan rahmatnya itu luar biasa, banyaknya. Ya. Beda dengan orang yang bersumpah tentang apa yang sudah jelas-jelas dikabarkan oleh Nabi. Menggunakan demi Allah itu dibahas dalam kitab. Misalkan, ya, ayyaksima alama akhbara bihi rasuluhu. Orang bersumpah tentang sesuatu yang sudah dikabarkan oleh Nabi. Min nafyin wa ihbatin wa hadala ba'sa bihi. Bahwa sesungguhnya demi Allah dia tidak akan dapat begini. Tapi itu sudah merupakan berita yang disampaikan oleh Nabi, itu tidak apa-apa. Wa hadza dalilun ala baqiyati fi ma akhbarallahu bi wa rasuluhu.
Dan itu termasuk apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasul. Misalkan orang menyumpahi begini, ya. Wallahi la yashfa'annallahu nabiyahu fil khalqi yaumal qiyamah. La yashfa'annallahu nabiyahu fil khalqi yaumal qiyamah. Demi Allah. Nah, ya. Tapi ini yang disumpahi masih besok hari kiamat. Demi Allah besok sungguh Allah itu akan memberikan nabinya untuk bisa memberi syafaat. Boleh nggak Pak? Saya ulangi, demi Allah besok itu Allah akan memberikan kewenangan kepada nabinya untuk bisa memberi syafaat. Boleh nggak? Tapi kan masih besok. Apa ini mendahului kehendaknya Allah? Enggak, karena ada apa? Dilala, ada dalilnya. Ya, nah, syafaat sudah saya pernah sebutkan itu. Syafaat itu tidak selipkan sedikit, tidak terjadi sekarang. Tapi terjadi kapan Pak? Pada hari kiamat. Dua, syafaat itu miliknya Allah apa miliknya Nabi? Halo? Miliknya Allah. Lah kemenangannya Nabi bagaimana? Nah, Nabi menghadap sama Allah. Ketika menghadap Allah pada hari kiamat, mengapa tidak Nabi Adam? Padahal Nabi Adam itu orang pertama yang diciptakan Allah. Nabi Adam punya kesalahan. Apa kesalahannya? Jenengan sudah tahu mulai pelajaran dari SD. Apa itu? Ya, yang kedua kenapa tidak Nabi Nuh? Padahal Nabi Nuh itu disebut Nabi yang Rasul yang pertama kali diturunkan Allah ke dunia. Jawabannya, Nabi Nuh juga punya kesalahan. Apa kesalahannya? Jangan salah paham, tidak bisa didik anaknya. Bukan. Anaknya naudzubillah min dzalik sudah wafat, tenggelam dalam keadaan kafir, masih diakui sebagai keluarga. Itu yang tidak boleh. Tak beri contoh dulu, nanti bisa tanya sama Pak Ustadz yang lain yang mengajar fikih. Kalau ada orang punya anak, naudzubillah min dzalik, bukan siapa-siapa ini, keluarganya muslim semuanya. Tapi ada satu yang kafir, dari sudut fikih dapat hukum warisan enggak? Nah, kenapa? Ya bukan keluarga, bukan ahli waris. Kenapa? Kafir. Hanya saja masyarakat itu yang dinamakan keluarga itu adalah ya yang ada tertulis di KK itu. Ya walaupun mungkin ada yang tidak beragama Islam. Jadi bukan Nabi Adam, bukan Nabi siapa tadi? No, bukan Nabi siapa? Ibrahim. Kenapa bukan Nabi Ibrahim? Pada Nabi Ibrahim Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena bohong. Kenapa bukan Nabi Musa? Karena Nabi Musa punya kesalahan mengantem orang apa? Kipti sampai apa? Mati. Itulah maka dalam kitab itu dibahas deretan para nabi dan para rasul yang disebutkan tadi tidak menghadap Allah. Innallaha qad ghadaba al-yawma ghadban syadidan lam yaghdab mithlahu wala ba'dahu. Allah itu marah hari ini tidak pernah marah sebelumnya. Baru Nabi Muhammad yang menghadap. Ya Muhammad, irfa' ra'saka, angkat kepalamu. Wa qul yusma, kamu ngomong, omonganmu didengar. Wasal tu'to, kamu minta, permintaanmu akan diberi. Wasfa' tu syafa'. Mintalah syafaat supaya kamu bisa diberi kewenangan oleh Allah untuk memberi apa? Mohon maaf kalau ada yang berbeda pendapat, dalam pikiran tauhid yang kita pelajari, tidak boleh orang sekarang minta kepada Nabi supaya besok Nabi memberi syafaat. Nanti maksud saya Pak. Halo? Yang ada bagaimana? Berdoa kepada Allah supaya besok dapat syafaatnya siapa? Rasul. Yang kedua, membebaskan diri dari semua perbuatan apa? Syirik. Kenapa kok begitu? Nabi ditanya dalam hadis sahih, man as'adun nasi bisyafa'atika ya Rasulullah. Nabi, siapa yang orang besok beruntung memperoleh syafaatmu? Apa jawabannya Nabi? Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Saya tanya, ada 3 pertanyaan. Untuk kita, termasuk saya.
Apakah kita sudah melafalkan la ilaha illallah? Jawabannya sudah. Dua, apakah lafal yang kita lafalkan la ilaha illallah dari lisan kita itu kita sudah ikhlas? Jawabannya jawab aja sudah. Tak pandu, sudah. Pertanyaan yang ketiga, ini mikir. Apa ukurannya ikhlas? Ini Nabi yang dawuh begitu, mangqala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Tapi kita sudah ikhlas, jawab aja sudah. Ukurannya ikhlas apa? Sampean jawab dengan sederhana saja bisa. Iya. Segala sesuatu yang diketahui syirik ditinggalkan. Nanti maksudnya Pak? Kalau semua syirik yang ditinggalkan, yang tinggal berdiri apanya? Ya tauhidnya. Karena la ilaha illallah itu kandungannya titik tekannya dua. Ada nafi dan isbat. Nafi itu la, tidak. Diwakili kata-kata la, tidak. Isbat, ilah. Apa bahasa Indonesianya? Ini menyatakan tidak, ini menetapkan satu-satunya cuma Allah. Siapa mas? Ya ini tak, enggak, ini tak, pokoknya semuanya enggak. Lah kalau semuanya enggak itu siapa? Illallah, kecuali siapa? Lah itu deretannya sampai lebih dari 100 judul yang saya aturkan jenengan tadi kita pelajari di sini itu maknanya begitu. Jadi ya orang mengetahui Allah, mengetahui Nabi, mengetahui agama pakai dalil itu kalau sudah tahu ini tauhid, ini syirik, lalu syiriknya ditinggal, berarti yang tersisa apanya? Tauhidnya, keyakinannya tentang Allah itu. Termasuk malam hari ini tadi yang kita pelajari. Sumpah, larangan sumpah mendahului kehendaknya Allah. Seolah-olah Allah itu tidak punya kuasa untuk menghapus kalau itu kaitannya dengan apa? Dosa. Tapi ada tambahan keterangan, bagaimana kalau orang bersumpah dengan demi Allah besok Nabi itu diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa memberi syafaatnya. Nah tadi yang boleh enggak? Apa enggak mendahului itu? Karena ada dalilnya maka dijawab apa? Tidak. Contoh yang lain, mithlu wallahi la yaghfiru liman asyraka bihi. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni ketika orang mati membawa dosa syirik. Benar Pak? Halo? Jawabannya kok gizi, gak jelas. Apa? Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni orang yang mati dengan membawa dosa syirik. Betul Pak? Kalau dosa selain syirik, ada kemungkinan diampuni? Iya, ala masyiatillahi. Masih atas kehendaknya Allah kalau selain daripada syirik. Tapi kalau syirik, dibawa sampai mati, harga mati. Dari mana kita bisa ketahui? Nah, banyak Pak keterangannya. Di tafsir-tafsir ditulis innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni dosa syirik, tapi mengampuni dosa selain syirik kalau Allah menghendaki. Itu kalau dibawa sampai mati. Jangan pernah mendengar ada ustadz atau Pak Kiai cerita Nabi ngonangi. Apa bahasa Indonesia ngonangi itu? Ada orang di tangannya ada gelang dari kuningan. Ditanya sama Nabi. Apa pertanyaannya Pak? Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadi khalaqa min sufar. Nabi mengetahui ada orang di tangannya ada pakai gelang dari kuningan. Ditanya, mudah-mudahan tidak salah paham, tidak selipkan. Ya. Contohnya, ma hadhihi. Loh Pak, sampean kok pakai gelang ini buat apa? Orang ini jawabnya keliru. Nabrak akidah. Minal wahinati ya Rasulullah. Ini Nabi untuk menolak bala. Kalau tidak ada begini, ada saja musibahnya. Hai, saya tanya, yang mirip-mirip begitu sampai 2026 ini ada enggak? Ada. Banyak apa sedikit? Banyak. Itu orang di luar masjid apa di dalam masjid? Apa luar dalam?
Nah, bener Pak, saya sering ditanya, banyak tak kumpulkan saya ingat-ingat itu. Mudah-mudahan yang tanya itu sekarang diberi rahmat sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh Nabi disuruh buang, Pak. Inziha, buang. Fa innaha la taziduka illa wahnan. Ini gelammu tidak menambahi apa-apa kecuali menambahi dosa. Fa inna kalau muta, kalau kamu mati wahya alaika itu masih menempel, maaflah tak abadan. Matimu tidak akan beruntung. Karena mati masih membawa dosa. Nah, di dalam Fathul Majid, kitab Fathul Majid itu diterangkan ada hadis panjang. Nabi Dawo likuli nabiyyin da'watun mustajabah. Tiap-tiap nabi itu ya diberi oleh Allah keistimewaan satu doa yang mustajabah. Kata ja'alu kullu nabiyyin da'watahu. Tapi tiap-tiap nabi sudah menggunakan doa itu. Wa inni saya Muhammad ikhtaba'tu da'wati li ummati syafa'atan yaumil qiyamah. Doa yang masih itu yang luar biasa tadi, yang mustajabah tadi masih saya simpen, belum saya pakai. Kapan makainya? Padahal Rasul sudah wafat. Nabi Dawud, ini ihtaba'tu da'wati li ummati syafa'atan yaumil qiyamah. Besok doa ini akan saya mohonkan kepada Allah agar aku diberi kesempatan bisa memberikan syafaat kepada umatku. Ada terusnya Pak. Wahyana ilatun insyaallah. Dan syafaatku itu akan diterima insya Allah. Man mata, siapa yang mati, la yusyriku billahi syai'an. Mati tidak membawa dosa syirik. Itulah sebenarnya konsentrasi kita di akidah itu harus didahulukan dari yang lain-lain Pak. Saya ulangi, itulah konsentrasi kita mempelajari akidah itu harus didahulukan dari yang lain-lain. Betul Pak ya? Jangan pernah mendengarkan Nabi menyuruh sahabatnya namanya Mu'ad bin Jabal ke Yaman. Disuruh apa itu? Disuruh dakwah apa disuruh kabur? Yaman. Anna Nabiya SAW ya, lamma ba'atha Mu'adhan ilal Yaman qala. Nabi ketika mengutus sahabatnya Mu'ad ke Yaman, itu Nabi berpesan. Ringkasnya begini, fal yakun awwalu ma tad'uhum ilai syahadatu alla ilaha illallah. Mu'ad, pertama kali ya orang-orang itu ajak jelaskan pengertian tentang syahadat la ilaha illallah itu dulu. Fa inhum atau kali dalika, kalau mereka itu sudah manut dengan itu, fa'alimhum annallaha aftaradha alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Kalau mereka sudah manut, ajarkan kepada mereka bahwa di dalam Islam itu ada kewajiban sholat dilaksanakan 5 kali sehari semalam. Saya tanya, yang didahulukan tadi apa Pak? Tauhid, akidah toh? Baru yang dipelajari berikutnya kata Rasulullah disuruh apa? Sahabatmu tadi? Sholat. Kalau masyarakat pada umumnya yang dipelajari dulu apa? Yang 2 tadi loh, apa tauhid dan sholat. Itu yang mana kira-kira? Sholat. Kalau jenengan? Oh ya wis. Ya bagus berarti. Iya Pak, ya. Nah, di situ. Maka sholatnya juga akan ditetapkan dengan akidah yang betul. Tapi kalau akidahnya keliru, nah nanti sholatnya, naudzubillah min dzalik, Nabi memberi contoh mengenai orang sholat. Riya yang nggak dapat pahala itu loh. Qama rajulun fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara minadhari rajulin. Orang berdiri sholat, sholatnya diperindah karena dia tahu dilihat orang. Nah, wis. Jadi saya ulangi, bagaimana kalau sumpah dengan mithlu wallahi la yaghfiru Allahu liman asyraka bihi? Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kalau orang itu berbuat syirik. Boleh nggak Pak? Ini sumpah mendahului Allah apa tidak? Tidak. Kenapa? Ada dilalahnya, ada dalilnya. Seperti tadi, demi Allah besok pada hari akhirat Nabi itu diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa memberi apa? Syafaat. Ya boleh. Ada dilalahnya, ada dalilnya. Nah di situ. Kemudian berikutnya ya, bagi panjenengan dan saya ini juga pernah disebutkan. Nabi kita melarang orang berdoa kepada Allah tidak serius. Berdoa tidak serius. Ya.
Ada orang berdoa begini, Allahumma firli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta, liya'zimal mas'ala fa innallaha la mukrihun lahu. Ya, ini saya bacakan hadisnya. Wa fi sahihi an Abi Hurairah, ini rawahul Bukhari, anna Rasulullah SAW qala, la yakul ahadukum. Janganlah salah seorang di antara kalian itu mengatakan begini, Allahumma firli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta, ya Allah, ampunilah aku jika engkau menghendaki. Berikan rahmat kepada aku jika engkau menghendaki. Boleh Pak? Kalau dengan tanya sama, lu Mas kok gitu? Ya itu saya kan tidak memaksa Allah Pak, terserah. Boleh nggak Pak? Oleh Nabi tidak boleh. Tidak bolehnya karena apa? Nah, penjelasan berikutnya adalah liya'zimal mas'alah fa innallaha la mukrihun lahu. Janganlah di antara kamu itu berdoa, ya Allah ampuni aku jika engkau menghendaki, atau berdoa, ya Allah limpahkanlah rahmatmu kepada aku jika engkau menghendaki. Tetapi hendaklah keinginan kuat dalam permohonan itu, karena sesungguhnya Allah itu tiada sesuatu yang memaksanya untuk berbuat dan tidak berbuat. Terserah Allah. Kalau manusia berbuat dan tidak, itu dibatasi itu. Dalam riwayat yang lain, Imam Muslim mengatakan, liyu'adzimur raghbah fa innallaha la yata'adzamu syai'un a'tahu. Dan hendaklah ia membesarkan harapannya, karena sesungguhnya Allah tidak merasa berat atas sesuatu yang dia berikan. Nah sekarang diurai. Kenapa tidak boleh berdoa seperti itu tadi? Jawabannya, satu, annahu yash'ur bi anna talib mustaghni anillahi. Orang yang berdoa menggunakan bahasa begitu. Saya tanya, orang itu serius apa enggak Pak? Enggak serius. Ya. At-talib mustaghni, enggak butuh. Kalau butuh enggak begitu. Yang kedua, ka'annahu yara anna hadza amrun 'azimun 'ala Allahi. Jadi dia berdoa dengan menggunakan bahasa seperti itu, ampunilah aku jika engkau menghendaki dan berikan rahmat kepadaku jika engkau menghendaki. Allahumma firli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta. Kelihatannya bagus, tapi salah, oleh Nabi tidak boleh. Alasan yang kedua diuraikan maknanya, annahu yara anna hadza amrun 'azimun 'ala Allah. Seolah-olah bagi Allah adalah perkara yang sangat besar. Nah sekarang saya tanya, ada enggak perkara di depan Allah itu perkara besar? Semuanya jadi perkara apa? Kecil. Itu kalau seringkali saya ucapkan, kalau pakai cara Jawa, orang itu ngomong gini, lah ya dosaku dosa menikahi, engko nang ngrepotno Gusti Allah. Coba. Nah ya makanya kelihatannya benar tapi tidak boleh. Tapi dibalik itu ya maknanya seperti itu tadi Pak. Ini nikmatnya jadi orang Islam. Berikutnya kenapa tidak boleh annahu yash'uru bi anna Allah lahu mukrun ala syai' wa anna wara'ahu man yastati'u ayyamna'ahu. Seolah-olah Allah itu ada yang menghalang-halangi. Lah kalau Allah ada yang menghalang-halangi, berarti ada zat lain yang lebih mampu dari siapa? Nah, di situ. Maka dilos saja kalau orang mau kepada Allah. Kenapa Islam itu mendorong orang seperti begini, bertobat tadi, dengan tidak boleh menggunakan bahasa begitu? Jujur saja Pak. Saya tak ngomong jujur ya. Ada manusia tidak pernah membuat dosa dan tidak pernah berbuat salah Pak. Dalam Firqatun Najiyah diterangkan almar'u bihumin basyariyatihi wa adami ismatihi qad tanzaliku qadamahu wa yaqa'u fi maksiyatillahi. Orang itu Pak ya. Ya, saya juga manusia. Ustadz juga manusia Pak. Ya, manusia itu satu ada hukum kemanusiaannya. Di dalam diri manusia ada potensi kemungkinan manusia jadi orang baik dan kemungkinan naudzubillah min dzalik manusia jadi orang tidak baik. Berarti tarik menarik antara keinginan baik dan keinginan tidak baik sama-sama apanya? Kuat. Itu melandasi apa saja enggak Pak? Artinya itu ada di mana saja enggak? Jangan masih ingat dua
Jumat yang lalu atau 3 Jumat yang lalu saya khutbahkan di sini itu. Kata Profesor Dr. Nurholis Majid ya dalam bukunya Islam Doktrin dan Peradaban. Beliau mengatakan begini, kalau syirik manusia itu kepada benda-benda langit, benda-benda bumi, benda-benda padat, atau dengan makhluk halus, benda-benda yang kelihatan, itu gampang mengatasinya. Gimana cara mengatasinya? Kalau sudah tidak percaya, orangnya tobat, bendanya diapakan? Buang. Selesai Pak ya? Halo? Yang susah itu apa kata beliau? Syirik yang wujudnya kecintaan manusia terhadap harta benda. Loh, Ustaz, apa kecintaan manusia terhadap benda bisa menjurus kepada perbuatan syirik? Bisa enggak? Bisa. Kalau mencintai dunia sampai mengambil yang bukan haknya, menabrak hukumnya Allah. Orang Islam mestinya mencintai Allah mutlak, tapi ini mencintai dunia yang bukan miliknya. Diambil. Nah, begitu loh. Nah, kalau diambil, jatahnya untuk anak-anak sekolah kan kurang, Pak. Ngerti maksudnya? Nah, gitu loh. Ngambil yang bukan haknya. Itu dalam kitab Tauhid disebut asyirku fil mahabbah. Syirik dalam bercinta. Jangan dikira tidak ada. Jadi saya ulangi, kenapa orang tidak boleh berdoa seperti yang saya sebutkan tadi, bahkan disuruh taubat dan nasuha. Alasan yang ketiga, annahu yash'uru bi anna Allah lahu mukrihun ala syai' wa anna wara'ahu man yastati'u ayyamna'ahu. Seolah-olah Allah itu ada yang menghalang-halangi. Lah kalau Allah ada yang menghalang-halangi, berarti ada zat lain yang lebih mampu daripada siapa? Allah. Inilah yang saya sebutkan tadi, jadi orang Islam itu peluang untuk bisa bertobat dengan sesungguhnya dan diberi maghfirah, ampunan sama Allah itu semua manusia masih apa? Ada. Sebanyak-banyak dosa dan kesalahannya. Betul Pak ya? Lalu saya selipkan tadi, manusia itu satu, ada hukum kemanusiaan. Namanya manusia ada kemungkinan kepingin berbuat baik, naudzubillah min dzalik, ada kalanya sekali tempo berbuat apa? Jahat. Betul Pak ya? Dalam bentuknya macam-macam. Nah, di situ ya. Yang kedua, manusia itu tidak maksum. Wa adamu ismatihi, dan manusia itu tidak maksum, tidak terjaga. Ya. Lah kalau tidak terjaga ada kemungkinan berbuat salah, menumpuk dosa. Makanya dalam Islam ada kesempatan orang diberi apa? Taubat. Dengan sudah hafal ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Supaya bertobat dengan taubatan yang apa? Nasuha. Gimana kadarnya tobat nasuha itu? Ayyan damal abdu ala dzanbil ladzi asabahu. Dia itu menyesal getun. Kenapa dia berbuat seperti itu? Fayatadiru ilallah, lalu dia kembali kepada Allah, tsumma la ya'udu limithlihi abadan. Lalu tidak mengulangi berbuat dosa lagi. Itu namanya taubatan. Lah kalau kapok apa? Itu taubatan nasuha apa bukan? Nah, itu. Jadi diberi kesempatan untuk itu. Ya. Terakhir yang bisa disebutkan tadi sudah insya Allah bulan yang lalu juga disebutkan. Tapi sepintas saja. Tadi siapa Pak yang sahabatnya Nabi yang dulu jahatnya luar biasa, tapi ketika sudah masuk Islam luar biasa membelanya Nabi. Namanya Wahsy. Betul ya? Proses tobatnya gimana? Semoga saya tidak salah membaca di kitab itu. Orang itu datang menghadap Nabi, katanya mau tobat. Oleh Nabi, wajib anni ya Wahsy hatta la ara wajhaka. Kamu pindah dari sini, aku tidak kepingin lihat mukamu. Nah itu bolak-balik sudah saya sebutkan. Misalkan diterjemahkan cara Jawa, Surabayaan, JTV, pojok kampung, jadi gimana itu Pak? Hah? Gak kepingin delok? Nah. Tapi gigi Pak. Tiba-tiba Rasulullah menyebutkan, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama.
Surat Al-Furqan surat 25 ayat 68 itu menjelaskan tentang bergelimangnya dengan dosa. Waksi tadi. Satu, syirik kepada Allah. Yang kedua, membunuh orang. Yang ketiga apa? Berzina. Itu dosa besar-besar semuanya, Pak. Tapi dia nggak pindah dari situ. Dalam benaknya pasti kalau Muhammad itu nabi yang sesungguhnya tidak begini jawabannya. Tiba-tiba Nabi membaca innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik tapi mengampuni dosa selain syirik kalau Allah menghendaki. Jadi dosa syirik itu harus tobat khusus, Pak, spesial. Ya, yang lain-lain mungkin dengan istighfar, dengan ini, dengan itu, beramal soleh dan sebagainya, ditebus dengan begitu selesai. Dosa ngerasani teman, ngerasani tonggo, ngerasani ustadz itu loh, Pak. Ya, itu bisa ditebus dengan yang lain-lain. Tapi syirik harus khusus tobat. Ya, mudah-mudahan jangan tidak lupa. Kenapa sih Pak dosa syirik itu kok termasuk kategori dosa paling besar? Jawabannya, karena menyekutukan Allah. Dibalik sekarang. Kenapa menyekutukan Allah kok dosa paling besar? Karena syirik, kan begitu ya. Jawab pakai hadis, Pak. Dosa syirik menyangkut haknya Allah. Betul, Pak, ya? Dalam syarhu usuli thalatha, Allah itu disebutkan al-mustahiqu lil ibadah. Allah itu yang punya hak untuk diibadahi. Kemarin menjelang Idul Fitri, masjid-masjid mengumpulkan zakat. Kumpul semuanya. Lalu ditulis, di list. Mustahiknya siapa? Apa mustahiknya maksudnya? Yang berhak menerima. Kalau mustahik berkaitan dengan zakat, berarti ada 8 asnaf itu. Tapi kalau mustahik lil ibadah, hak untuk diibadahi, satu-satunya ada pada siapa? Nah, ketika orang tidak ibadah kepada Allah, berbuat kesyirikan, maka menyangkut haknya Allah. Jadi kalau dosa mencuri, yang dicuri ya miliknya manusia. Sekian miliar, sekian triliun ya. Singkunangan Pak itu Pak. Yang salah dia, kenapa korupsi kok tidak canggih? Kan begitu ya Pak ya. Coba canggih kan tidak ketahuan. Nah, di situ. Ya. Tapi kalau dosa yang lain menyangkut manusia, berzina yang dizinai manusia, membunuh yang dibunuh manusia. Tapi kalau syirik, Allah tadi. Nah yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Az-Zumar ayat 54, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Bilang sama orang yang di depanmu tadi, ya, waksi tadi. Ya, janganlah engkau putus asa dari rahmatnya Allah, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Wallahu a'lam. Jadi sebanyak-banyak dan sebesar-besar dosa, kita jangan bersumpah mendahului Allah, kehendaknya Allah tentang seseorang sepertinya tidak akan bisa diapakan? Diampuni. Mudah-mudahan panjenengan, saya dan kita semuanya senantiasa diberikan rahmat barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.